kembali lagi dengan saya Lina Mukherjee. Pasti kalau untuk Bollywood mania nggak asing ya dengar kontroversi. Jadi aku tuh suka banyak banget pertanyaan yang aku nggak punya waktu session jawab. Dan mungkin sih kalau sama media atau TV tuh aku kebetulan bisa ngejawab semua. Tapi kalau untuk di channel YouTube aku sendiri belum pernah menjawab any question dari subscribe aku. Kebetulan sekarang aku lagi santai setelah endorse. Nanti juga aku di sini akan menceritakan orang tuh kan semua mimpi jadi selebgram. Kira-kira kalau endorse tuh gimana, terus mau jadi selebgram gimana, mungkin aku akan sedikit kasih tips. Misalnya pertanyaan yang dari sini kurang puas, kalian boleh komen di bawah ini dan memberikan pertanyaan, mungkin di session selanjutnya akan aku jawab. Aku suka Bollywood itu sebenarnya awalnya tuh dulu masih kecil sih nggak pernah terpikir suka India, tapi kebetulan bapakku, mungkin namanya orang kampung itu zaman-zaman Rhoma Irama kan lagu dangdut itu mirip India, dan bapakku tuh seneng dengerin gitu. Nah bapakku sendiri suka Rishi Kapoor, suka beberapa, jadi waktu aku suka India dia nggak kaget, karena seketika mungkin aku di kandungan dia sebelum itu udah suka, jadi kayak nular gitu kata orang lah ya, kalau suka India tuh nular. Nah terus pertama kali aku tahu lagu India tuh kalau nggak salah sih film Amir Khan sih. Film Amir Khan, terus Oh Pria Pria kalau nggak salah ya lagunya itu, sama Maduri. Aku sih nggak seberapa ingat karena aku waktu itu masih kecil. Terus nggak lama ada Kuch Kuch Hota Hai itu. Nah di situ tuh yang bener-bener aku tuh fanatik banget sampai zaman sekolah. Mungkin kalau orang ngerjain kayak PPKN ya, orang tuh nulis pelajaran apa, kalau aku nggak. Justru di situ aku malah nyatetin artis-artis Bollywood di mana saat itu lagi nge-booming banget. Sampai teman-temanku, apa ya kamu itu suka banget India. Tapi awalnya nih ada pengaruh negatif juga, karena sebelum aku mengetahui India aku juara 1 terus loh di sekolahan, ranking lah. Dan ini ngomong bukan sesumbar atau apa, tapi seketika aku suka India kan banyak negatif ya, jorok gitu apa. Jadi pikiran kita sebagai anak kecil itu negatifnya. Tapi positifnya aku saat itu udah mulai belajar bahasa Inggris karena aku lihat Coffee with Karan, mereka kan ngomongnya Inggris ya, jadi merubah mindset aku. Aku suka dari sekitar umur 12 tahun aku mulai suka India. Dan yang Kuch Kuch Hota Hai tadi, ini pertama aku suka Kajol, Shah Rukh Khan ya. Tapi pas ada Rani itu kok awalnya sih sama Rani di Kuch Kuch Hota Hai itu ya tahu dia cantik banget kayak bidadari gitu ya. Cuman aku suka Rani itu waktu nonton Cori-Cori Cupe-Cupe tuh. Aku sampai minjem kaset sama tetangga aku ya, namanya Bu Acep kalau nggak salah. Lupa aku namanya, tapi bener namanya itu tuh. Jadi nggak gitu. Jadi aku tuh pertama kali tahu, aku kan suka India tuh, terus pernah ada Norman Kamaru tuh waktu yang Caya-Caya tuh, aku seneng loh. Aku tuh merasa film India itu di tahun berapa, di semua TV kan sempat ditayangin, tapi kan sempat down, mungkin karena agak jorok ya filmnya, atau mungkin film kita justru malah nurun, jadi film Bollywood sempat di non-stop kan, itu aku sempat sedih gitu. Jadi waktu ada Norman Kamaru kembali lagi, nah terus kembali lagi waktu 2012 tuh Shah Rukh Khan diundang. Bayangin loh, di saat itu aku masih kuliah, aku nggak punya duit loh guys, jadi aku jual HP aku buat nekat ke Jakarta. Dan itu tidak gampang, selama di Jakarta tuh banyak yang janjiin mau ketemu atau apa, ternyata malah aku tidur di jalanan kayak gembel. Mungkin kan sebagian orang enak ya jadi Lina, enak ini itu. Sebenarnya kita tidak boleh memandang sesuatu dari enaknya, tapi coba kalian pelajari background belakangnya, itu pasti nggak seenak itu. Kalau untuk saingan di dunia Bollywood misalnya, kita tuh nggak usah jauh-jauh. Aku sendiri misalnya ngeliat seseorang yang sukses, iri itu manusia loh, dengki, nggak suka pasti. Aku sendiri juga kadang mengalami itu. Jadi kalau yang namanya saingan atau apa, yang penting kita bersaing secara sehat. Kalau kita tidak punya saingan, berarti kita justru nggak pernah tahu barometer kesuksesan kita. Dengan kita adanya saingan, justru kita tuh misalnya mempertahankan. Jadi kalau orang mau sukses jutaan orang bisa ya karena mau, tapi mempertahankan yang susah. Justru kalau kita ada saingan, berarti kita makin struggle, dimana kita tetap mempertahankannya tadi. Maksud saya ada kayak, wah aku nih harus tetap di sini, gimana caranya, misalnya stabilnya mesti gimana. Tapi saya gini, saya rasa kalau pencipta Bollywood yang terkenal pasti nggak cuma Lina Mukherjee, adalah mungkin beberapa orang lain. Tapi saya di sini yang membedakan aku, maksudnya saya dan aku sama ya. Maksudnya aku punya sesuatu yang aku jual yang nggak punya orang lain bisa seperti aku. Misal kalau cuma foto sama artis, banyak loh teman aku di sana ribuan jutaan bisa foto.
Tapi aku tidak menjual fotonya saja, mungkin aku bisa punya kontak mereka, aku bisa dinner sama mereka, aku bisa masuk rumahnya, yang which is orang lain tidak bisa. Jadi kita harus punya sesuatu yang orang lain tidak bisa melakukan. Untuk itu gimana? Ya pokoknya kita punya tips yang tidak bisa diceritakan di sini. Gini, kalau mau jadi selebgram tuh semua orang beli follower juga pasti kan merasa selebgram. Tapi sebenarnya selebgram sendiri tuh kita ada dua nih. Banyak komentar, banyak apa, banyak negatif atau apa kan tetap aja terkenal ya zaman sekarang. Tapi kan kita tuh lihat kredibilitas kita. Contoh, dia terkenal, tapi kan nggak pernah dipanggil TV, media atau apa. Menurut aku belum terkenal banget. Orang yang terkenal itu adalah orang yang diakui dengan media dan diakui dengan TV, dan dia tuh adalah safe. Kamu tahu kalau namanya CEO itu berarti safe ini, kalau CFO itu berarti financial. Jadi kita tuh harus punya keahlian dalam bidang tersebut. Jadi menurut saya terkenal. Jadi kalau ada orang yang bermimpi, boleh kamu punya keunikan, tapi jangan sampai dikopi orang. Kalau masih dikopi dengan orang, berarti kamu bukan selebgram. Jadi menurut aku, nggak tahu ya pandangan orang. Kalau orang lain sih mudah sekali mengatakan selebgram, tapi kalau aku sendiri nggak usah kita nilai selebgramnya, nggak usah, tapi sesuatu yang unik tadi yang aku bilang. Misal kamu nyanyiin dia bagus banget, semua bisa nyanyi, tapi kamu harus punya suara yang orang lain nggak punya. Misal kamu nari, kalau sekedar nari-nari juga aku sendiri kalau mungkin nggak sibuk aku bisa, tapi yang nggak bisa dikopi dengan orang lain mungkin tarianku yang berbeda, lengkap-lengkap, jadi kayak gitu. Terus kalau endorse, ini menggiurkan sekali ya. Memang saya sendiri mematok harga 350.000, 500, bahkan 700 satu kali endorse, tergantung orangnya. Dan beberapa kali ada orang yang berani bayar 5 juta sebulan, 8 juta, beda-beda ya. Jadi emang kalau penghasilan misalnya 5 kali, kaliin aja 350. Misalnya 2 juta aja satu hari, kaliin 1 bulan. Memang menggiurkan jadi selebgram, itu yang menggiurkannya. Tapi kan saya juga punya modal. Kalau aku selalu di Indonesia terus mungkin aku tidak memberikan berita-berita yang terbaru, saya rasa nggak akan rame Instagram. Rame karena pertama orang kepo. Bahkan kalau aku nggak update instastory, kak bajunya apa, kak ketemu artis siapa, apalagi yang ketemu artis ini kan karena memang yang follow pencinta Bollywood. Dengan aku mondar-mandir ke India, kira-kira biaya berapa kak Linana? Kan itu juga harus kalian pikirkan. Aku bolak-balik ke India nggak mati megang 25 juta, 30 juta. Uang dari mana ya? Karena aku jualan. Kalian mau tahu kalau ada orang nyinyir, ih kok bisa sih, jangan-jangan jual diri, jangan, nggak boleh seuzon. Aku ngejual baju itu 1 bulan 600 kg. Kalau satu baju keuntungan 100.000 atau 200.000, kaliin 600 kg tersebut. Jadi sebelum kalian seuzon, terus kalian kok bisa gini, kok laris, kok apa. Saya punya banyak triknya yang mungkin tidak bisa diceritakan season sekarang, karena kalau diceritain ini kan terlalu panjang vlognya, nanti kalian akan bosan. Jadi aku kasih season. Jangan salah loh, saya kenal Bu Raki Panjabi itu many years, berarti bertahun-tahun yang lalu, dan itu susah payah. Saya itu tahu mereka orang terkenal gitu kan, terus saya tuh add Instagram Bu Raki, dan itu saya mungkin DM 100 kali, 200 kali, ibunya baca doang. Ibunya nggak pernah balas. Terakhir aku sampai agak emosi mungkin karena kesel ya, ibunya kok sombong gitu. Aku berpikirnya dulu gitu, terus kata ibunya saya tuh bukan sombong, tapi dia ternyata memperhatikan apa yang aku upload. Sampai seketika ibunya bilang gini, many people message me on messenger, but I only respect with you, kata dia. Dia bilang aku tuh banyak banget, ribuan orang mungkin katanya jadi artis ya secara production terbesar, tapi aku tuh hanya respect dengan kamu. Dan itu aku pernah bilang, Bu, aku boleh ketemu dia, menjanjikan di kantor, tapi tetap aja sampai 2 tahun 3 tahun ibunya nggak ada ngasih aku kesempatan buat ketemu. Dan terakhir ketika Parineeti Chopra datang ke Indonesia, suddenly aku ketemu ibunya tuh. Ibunya sama aku manggil, kamu Lina ya? Dia langsung tahu, padahal cuma dari Facebook. Iya, kok ibu tahu? Tahu. Dia langsung ngajak aku foto, dikenalin sama kayak keluarga Manoj, keluarga semuanya. Ayo kita foto bareng-bareng kayak gitu. Jadi kita bener-bener foto. Ya itu loh, sekelas Bu Raki aja aku usahanya gitu, gimana Bollywood. Makanya jangan pernah menjudge. Aku tahu loh, sebagai netizen, kalau ada orang sukses nih, misalnya si A lagi naik, aku punya kedengkian. Kenapa bukan aku yang seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Aku tuh sebagai orang yang mungkin gabut ya, aku bisa. Tapi kan kita tuh lebih baik cari tahu dulu. Dan kita tuh kalau saya ya, saya emang jutek judes, tapi ketika ada follower saya mau maju, saya mendidik mereka. Jadi followerku tuh emang sedikit, mungkin bisa dibilang sedikit ya, karena sudah segitu sering masuk TV aja masih 70.000. Tapi saya bukan cari followernya loh, walaupun dikit, tapi orang-orang yang follow saya itu ya
orang-orang terkenal loh, orang-orang yang pintar, sampai saya hampir semua luar negeri udah, dan itu digratisin follower aku. Kado-kado jam mewah, baju mewah atau pas sedikit, tapi adalah orang-orang yang tahu kalau Lina ini dari nol. Lina ini anak petani loh. Jadi aku nggak mau banyak orang ale-ale ya. Misalnya aku bisa aja follower beli atau aku iklan sana sini gimana dapat, tapi yang nge-follow aku tuh adalah orang-orang yang tidak berkelas. Jadi stop berpikir tenar dengan di-follow orang asal. Mending sedikit tapi berkualitas. Itu saran ya. Gini, yang namanya takdir garis tangan, aku selalu percaya kamu serajin apapun, sepintar apapun, kalau Tuhan tidak meridhoi dan alam semesta tidak mengizinkan kamu terkenal, kamu tidak akan bisa. Jadi yang pertama itu, saya tuh tipikal orang yang kerja keras, bahkan sampai jarang tidur loh. Di 3 tahun yang lalu mungkin Tuhan belum meridhoi kalau aku terkenal atau aku bisnis lancar, mungkin sombong. Seketika dikasih cobaan-cobaan yang parah, yang pedih, mungkin kesombongan tuh mulai kayak, ya namanya manusia adalah ya, itu pudar dulu, rendah dulu, cobaan besar dulu, baru sama Tuhan dinaikkan. Makanya aku selalu percaya garis tangan itu tidak bisa dibohongin. Makanya yang paling pertama kerja keras, tapi nggak bisa juga kita apa-apa Tuhan. Kalau kita tiduran, ada 2 tangan, yang satunya itu ngejotos sampai berdarah, yang satunya cuman diem aja, yang satunya berdarah. Maksudnya untuk mencapai, pasti Tuhan tuh akan memilih yang berdarah dulu. Makanya kerja keras penting, itikar lagi apa ya? Ikhtiar, astaga. Jadi setelah itu baru Tuhan tuh akan memberikan berkah. Yang penting hati loh. Kalau kan ada orang, Lina nih kalau dibandingin misal si A, si B, harusnya yang patut terkenal si A, si B, si C, si D. Itu kan ukuran barometer manusia. Tapi kenapa Tuhan mungkin memberikan aku? Pasti Tuhan itu akan memberikan sesuai dengan kadar masing-masing. Mungkin kalau si A dikasih lebih dari aku, sombongin, nauzubillah. Atau si C dikasih kayak gitu, mungkin nggak pantas. Jadi setiap orang yang udah dicapai dan digapai itu adalah orang yang pantas dan layak. Kalau yang namanya cuman itu cuman rezeki kebetulan, tidak akan bisa bertahan. Tapi kalau yang bisa bertahan itu berarti emang sama Tuhan sudah garis tangan dan orang itu layak mendapatkan. Jadi itu aja ya. Dan keep semangat. Pertanyaan yang lain boleh ditulis di bawah, di season kemudian akan aku jawab. Terima kasih.